Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arsila Khairunisa, NIM 2111-217003 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Andalas. Di video kali ini, saya akan membahas peran sarjana kesehatan masyarakat dalam mencegah kekurangan gizi dan kontribusi dalam pembangunan. Teman-teman tahu tidak apa itu gizi? Nah, iya, gizi adalah zat-zat sebagai komponen pembangun tubuh manusia dalam rangka mempertahankan dan memperbaiki jaringan-jaringan agar fungsi tubuh manusia itu sendiri dapat berjalan sebagai mestinya. Berkaitan dengan gizi, Indonesia adalah negara yang mengalami dua masalah sekaligus, teman-teman, yaitu yang pertama kekurangan gizi dan yang kedua kelebihan gizi. Masalah gizi di Indonesia terdiri dari yang pertama, stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Seseorang anak dianggap mengalami stunting jika tinggi badan mereka lebih rendah dari standar usianya. Stunting ini disebabkan karena kurangnya asupan gizi yang diterima oleh janin atau bayi. Yang kedua yaitu GAGI. GAGI atau gangguan akibat kurang iodium adalah sekumpulan gejala atau kelainan yang ditimbulkan karena tubuh menderita kekurangan iodium secara terus-menerus dalam waktu yang lama yang berdampak pada pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Selanjutnya ada KAP. Teman-teman tahu tidak apa itu KAP? Nah, iya, KAP biasa disebut kekurangan energi protein. Adalah defisiensi gizi terjadi pada anak yang kurang dalam waktu yang cukup lama. Kurang energi protein disebabkan oleh kekurangan makan sumber energi secara umum dan kekurangan sumber protein. Nah, ada 3 tipe KAP, yaitu yang pertama kwashiorkor, yang kedua marasmus, dan yang ketiga marasmus kwashiorkor. Selanjutnya yaitu ada KVA. KVA atau yang dikenal dengan kurang vitamin A adalah penyakit yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi vitamin A yang memadai. Nah, teman-teman, KVA di sini merupakan penyakit sistematik yang merusak sel dan organ tubuh dan menghasilkan metaplasi keratinasi pada epitel saluran nafas. Selanjutnya yaitu ada AGAB atau anemia gizi besi. Adalah keadaan di mana kadar Hb dalam darah lebih rendah dari normal akibat kekurangan satu macam atau lebih zat-zat gizi yang diperlukan untuk pembentukan darah. Misalnya zat besi, asam folat, dan vitamin B12. Selanjutnya yaitu ada kegemukan. Nah, iya, kegemukan atau gizi lebih adalah keadaan tubuh seseorang yang mengalami berat badan berlebih karena kelebihan jumlah asupan energi yang disimpan dalam bentuk cadangan berupa lemak. Prevalensi gizi lebih pada anak di Indonesia mencapai 10,4. Salah satu faktor resiko terjadinya gizi lebih adalah kebiasaan mengkonsumsi junk food. Nah, teman-teman, peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi. Peran SKM dalam mencegah permasalahan gizi mengacu pada program SAN Movement, yaitu yang pertama, intervensi yang bersifat spesifik. Intervensi yang bersifat spesifik ini dikenal juga dengan istilah Nutrition Specific Intervention and Programmes, yaitu yang pertama, memberikan makanan tambahan pada ibu hamil dan balita. Yang kedua, melakukan komunikasi kesehatan tentang pencegahan masalah gizi melalui metode langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, yaitu pencegahan penyakit dan
manajemen gizi pada kondisi darurat. Yang selanjutnya dikenal juga dengan istilah intervensi yang bersifat sensitif. Intervensi yang bersifat sensitif ini disebut juga dengan Nutrition Sensitive Intervention and Programs, yaitu yang pertama, mengupayakan penyediaan air bersih dan sarana sanitasi. Yang kedua, kebersihan lingkungan dan keluarga berencana. Kontribusi SKM dalam pencapaian target pembangunan milenium atau disebut dengan SDGs, Sustainable Development Goals atau disebut SDGs, merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin di dunia, termasuk Indonesia, teman-teman. Nah, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan, SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Di antara 17 tujuan SDGs tersebut, Sarjana Kesehatan Masyarakat berkontribusi pada tujuan angka 2, 3, 5, dan 6. Tujuan 2 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Nah, ini diselenggarakan oleh sektor gizi masyarakat. Kemudian, tujuan 3 yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia. Nah, diselenggarakan melalui sistem kesehatan nasional. Kemudian, tujuan 5 yaitu menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan. Ini diselenggarakan oleh sektor kesehatan reproduksi dan KB. Kemudian yang terakhir, tujuan 6 yaitu menjamin ketersediaan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi semua orang. Ini diselenggarakan oleh sektor lingkungan atau sanitasi dan air bersih. Oke teman-teman, jadi segitulah pembahasan pada di video kali ini. Saya Arsadila Khairunisa mengucapkan terima kasih. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.